Selamat datang kembali. Gini, pernah nggak sih Anda merasa kalau Ramadan Anda itu kok kayaknya kurang meriah ya dibanding yang tampil di media sosial? Oh, sering sekali tuh perasaan membanding-bandingkan itu kan? Betul. Nah, naskah renungan yang mau kita bedah hari ini, judulnya Gema Ramadan dalam Kesunyian Hati. Punya jawaban yang gimana ya, menenangkan sekali untuk perasaan itu. Menarik. Jadi kita mau menggali apa yang disebut Ramadan yang tak terlihat ini ya? Tepat. Di satu sisi ada Ramadan yang kita lihat semua. Masjid ramai, foto-foto buka bersama. Kemerilahan di mana-mana, yang kelihatan lah. Iya, yang kelihatan. Tapi di sisi lain, ada Ramadan yang tersembunyi. Nah, disinilah idenya jadi menarik. Ramadan yang paling esensial itu justru yang terjadi di dalam batin kita. Dan yang menarik di sini kan, fokusnya itu digeser. Bukan lagi soal berapa banyak ibadah yang kelihatan, tapi soal kualitas amalan yang tersembunyi. Kualitas ya, bukan kuantitas. Betul. Misalnya, menahan amarah pas lagi puasa. Atau, bersedekah diam-diam tanpa ada yang tahu. Oh, atau doa di tengah malam itu ya? Nah, itu dia doa yang cuma Anda dan Tuhan yang tahu. Perspektifnya itu bisa jadi pahala terbesar itu datang dari ibadah yang nggak dapat likes dari siapapun, kecuali darinya. Oke. Itu ide yang kuat. Tapi, bukankah ada resiko orang jadi menarik diri dari ibadah komunal dengan alasan ibadahku kan pribadi? Pertanyaan bagus sekali. Ibadah komunal kayak tarawih di masjid itu penting. Untuk semangat kebersamaannya ya? Kita sibuk dengan panggung Ramadan, tapi lupa sama apa yang terjadi di belakang panggung. Di hati kita. Tepat. Jadi ini bukan soal memilih salah satu, tapi menghidupkan keduanya. Saling melengkapi. Oke, jadi ini pelengkap, bukan pengganti. Paham. Nah, bicara soal belakang panggung, pengalaman Ramadan yang sepi, ada orang yang sahur dan buka puasa sendirian, bukan sebagai ketiadaan. Bukan. Justru sebagai sebuah kesempatan emas. Ditekankan bahwa dalam hening itulah Tuhan seringkali terasa paling dekat. Wow. Ada satu kalimat di sana yang menurut saya kuat sekali. Kesepian bukan berarti sendirian, selama hati kita terhubung dengannya. Jadi, kesunyian itu bukan halangan, tapi justru sebuah ruang ya? Oke, kalau begitu, apa tujuan akhir dari semua ini? Dari ibadah tersembunyi dan refleksi dalam sunyi ini? Nah, muaranya satu. Apa itu? Transformasi diri yang tak kasat mata. Perubahan batin. Tepat. Bukan soal penampilan. Bukan soal pencapaian duniawi juga. Sama sekali bukan. Ini soal pergeseran kecil di dalam. Kita jadi, gimana ya? Sedikit lebih sabar, sedikit lebih pemaaf. Prosesnya itu bekerja dalam senyap. Bekerja dalam diam. Iya. Mungkin orang lain belum lihat, kita sendiri bahkan mungkin ragu. Jadi, kesimpulannya apa nih buat kita semua? Kayaknya nilai sejati Ramadan itu seringkali justru tersembunyi. Bener. Ramadan yang tak terlihat itu bukan berarti tak bermakna. Justru di sanalah letak keistimewaannya. Harapannya, Ramadan itu nggak cuma indah di luar, tapi benar-benar hidup dan meninggalkan jejak di dalam diri. Rangkumannya pas sekali. Dan yang penting, naskah ini kan tidak meniadakan ibadah komunal, tapi justru memperkaya maknanya dengan dimensi personal ini. Betul. Ini mungkin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan ya. Setelah kita memahami kekuatan Ramadan yang tak terlihat, gimana caranya Anda bisa secara sadar menciptakan ruang sunyi untuk refleksi pribadi di tengah hiruk-pikuk perayaan komunal bulan suci ini?